Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil produk yang telah kami diskusikan juga dengan mini supply chain manajemennya. Saya sendiri, Winazaro Umusopa, sebagai moderator, dan juga teman-teman saya ada Saiful Alam, ada Syakila Nur Salsabila, ada Sherly Puspita, dan juga Viola Cardila Aprilia. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saja kita pada pembahasannya dari mulai latar belakang, deskripsi produk, sampai kepada strategi operasional. Baik, saya Syakila Nur Salsabila. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Scan Copy Brew ini. Jadi perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam industri pangan dan minuman, termasuk dalam sektor kopi. Nah, konsumen tidak lagi hanya membeli produk berdasarkan rasa, tetapi juga berdasarkan nilai transparansi, terus asal-usul bahan baku, dan informasi proses produksi. Tren ini tuh semakin kuat terutama di kalangan konsumen muda seperti Gen Z dan juga milenial yang menuntut produk yang lebih informatif, terus autentik dan memiliki keterlacakan atau traceability. Di sisi lain, banyak usaha mikro di sektor kopi masih menghadapi keterbatasan modal, kapasitas produksi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam operasional rantai pasok atau supply chain. Nah, akibatnya informasi sering terputus, efisiensi logistik rendah, dan juga konsumen tidak memiliki akses terhadap data penting mengenai produk yang mereka konsumsi. Nah, melihat fenomena tersebut, proyek mini supply chain management ini merancang kopi traceable atau produk kopi inovatif yang diberi nama Kopi Scan Brew. Produk ini mengintegrasi teknologi sederhana berupa QR code pada kemasan sebagai alat traceability untuk menampilkan informasi lengkap mengenai asal-usul biji kopi atau origin, terus proses pasca panen, tanggal dan profil sangrai atau roaster, dokumentasi proses produksi, dan juga nilai keberlanjutan atau sustainability. Nah, inovasi ini tuh tidak hanya meningkatkan transparansi kepada konsumen, tapi juga dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan sistem digital sederhana seperti website ringan. Usaha mikro tetap dapat menghadirkan supply chain yang profesional, efisien, dan modern tanpa biaya yang besar. Lanjut ke fungsi atau manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk merancang short supply chain yang menghubungkan petani, roastery, UMKM, dan juga konsumen secara langsung. Lalu menghadirkan transparansi produksi melalui QR code. Lalu menerapkan strategi inventory sederhana atau FIFO atau GYT agar kualitas terjaga, dan mengintegrasikan konsep SCM dari hulu ke hilir agar UMKM terlihat lebih profesional. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai deskripsi produk, fitur produk, dan juga varian produk. Nah, untuk yang pertama di sini ada deskripsi produk. Jadi Kopi Scan Brew ini tuh adalah kopi kemasan dari usaha mikro yang menonjolkan transparansi dan juga keterlacakan, di mana pada setiap kemasannya kita mengadakan atau menyediakan QR code yang dapat dipindai oleh para pembeli, yang di dalamnya mengandung beberapa informasi yang dapat dilacak. Tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan ide baru tentang berbagai informasi kopi. Tentunya ini tuh akan sangat menarik gitu, apalagi untuk orang-orang yang sangat suka dengan kopi gitu, para pecinta kopi. Nah, untuk selanjutnya fitur produk. Dalam QR code ini tuh kita menyediakan beberapa informasi seperti informasi dasar dari kopi tersebut, jenis kopinya seperti apa, di roastingnya kapan gitu, lalu asal usulnya dari mana, dan yang kedua itu kami juga menyediakan cerita singkat produk kayak seperti pengolahannya seperti apa, dan diakhiri dengan dokumentasi dan foto. Nah, untuk varian tersendiri kita ada dua jenis kopinya, yaitu Arabica dan Robusta. Dari masing-masing Arabica dan Robusta kita menyediakan dua rasa, yaitu manual brew dan coffee milk. Karena kan orang tuh seleranya beda-beda ya. Kadang ada yang suka dicampur dengan susu gitu.
sehingga menghasilkan rasa kopi susu gitu. Ada juga yang ingin murni rasa kopinya, maka kita menyediakan juga manual brew series. Kalau Arabica berarti Arabica manual brew series, kalau Robusta berarti Robusta manual brew series. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan pertama mengenai struktur rantai pasok usaha mikro berdasarkan model usaha mikro tersebut. Nah, struktur ini atau struktur rantai pasok kopi ini didesain secara sederhana ya, namun tetap terintegrasi gitu, yang melibatkan 4 faktor utama. Yang pertama, dari petani atau supplier lokal. Nah, kami itu bermitra langsung dengan petani di Pangalengan, Jawa Barat, yaitu mereka itu sebagai penyedia biji kopi atau biasa disebut green bean atau varietas Arabica jenisnya. Nah, kemudian yang keduanya melalui roastery kecil. Nah, kita juga tetap bermitra. Nah, di sana kami menggunakan jasa toll roasting di Malabar Mountain Coffee atau disingkatnya MMC, yang berlokasi dekat dengan kebun untuk efisiensi logistik dan menjaga kualitas sangrai nantinya. Yang ketiganya untuk pengemasan dan logistik pendukung atau packaging dan eco sourcing gitu ya. Kami untuk mengolah tersebut stok biji yang matang itu disimpan di gudang internal kedai gitu. Nah, pengadaan kemasan saji ramah lingkungan ya itu berbahan singkong atau ampas tebu nantinya. Kami ngambil dari vendor kemasan hijau sebagai wujud tanggung jawab lingkungan. Kemudian yang keempatnya distribusi dan layanan. Untuk penjualan itu dilakukan secara langsung atau direct selling di kedai mahasiswa di kedai kami, di mana produk akhir diserahkan kepada konsumen dalam bentuk minuman siap saji itu atau ready to drink. Kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai aliran dalam supply chains. Nah, yang pertama itu aliran produk. Aliran produk itu bergerak dari hulu ke hilir ya, dengan transformasi fisik dari biji mentah menjadi minuman dalam gelas ramah lingkungan gitu. Untuk stage awalnya, petani yang dari Malabar itu memanen cherry kopi yang ya udah kondisi matang merah dan melakukan sortasi awal gitu. Kemudian stage 2-nya processing unit pengolahan hasil. Nah, dari petani itu memproses cherry tersebut menjadi green bean dengan metode pasca panen. Misalnya nih, full wash atau natural gitu, sesuai standar mutu lah pokoknya. Yang stage ketiganya itu di roasting, di mana biji kopi itu dikirim ke Malabar Mountain Coffee untuk disangrai atau di roasting gitu sesuai profil yang diminta. Lalu setelahnya dikirim ke kedai kita. Stage keempatnya di kedai terjadi pertemuan 2 aliran material nih, dari biji kopi yang dari Malabar itu dan Eco Cup dari vendor kemasan. Nah, keduanya itu disimpan sebagai inventaris siap pakai nantinya. Kemudian stage 5, barista itu menggiling biji kopi dan menyeduhnya dengan air panas atau dingin gitu. Nah, si produk kemasan ke dalam Eco Cup itu ya telah diberi label identitas lah gitu. Kemudian stage 6-nya konsumen itu menerima produk akhir berupa minuman. Kemudian limbah wadah pasca konsumsinya. Nah, ini tuh bersifat biodegradable ya, yaitu mendukung siklus rantai pasok hijau. Selanjutnya mengenai aliran informasi atau information flow. Aliran informasi itu bersifat 2 arah ya, transparan dan berorientasi pada nilai tambah gitu. Kemudian upstream atau hilir ke hulu. Nah, kedai ini mengirimkan data perkiraan permintaan atau forecasting mingguan gitu ya secara berkala kepada petani dan roaster untuk mengamankan kuota stok gitu. Kemudian umpan balik quality atau quality feedback dari hasil cupping ya dari barista itu dilaporkan jika ada ketidaksesuaian rasa. Selanjutnya downstream dari petani memberikan informasi mengenai tanggal panen, varietas, dan proses pengolahan. Nah, informasi ini dikonversi menjadi materi storytelling gitu oleh barista kepada pelanggan. Ini kan jadi informasi yang menarik ya bagi konsumen tersebut. Selanjutnya, digital integration. Pengguna QR ya pada sleeve cup atau meja kedai yang berisi informasi jejak rekaman dari kopi Malabar dan sertifikasi bahan Eco Cup yang digunakan nantinya. Selanjutnya, feedback loop atau testimoni konsumen mengenai rasa kopi dan kualitas gelas, bocor atau tidak, panas atau tidak gitu. Nah, nanti informasi tersebut dikumpulkan sebagai data Data evaluasi untuk perbaikan operasional bulan berikutnya. Terakhir nih, mengenai aliran keuangan atau financial flow. Aliran keuangan itu bergerak dari hilir ke hulu dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan tentunya.
Pertama nih dari konsumen dulu. Konsumen melakukan pembayaran tunai atau digital. Nah, ya tentunya di kasir kedai untuk harga satu cangkir kopi tersebut gitu. Mencakup nilai apa? Nilai produk dan jasa. Kemudian untuk retailnya, retail mengelola pendapatan untuk dialokasikan ke pos-pos biaya nantinya gitu. Selanjutnya untuk pembayaran vendor kemasan, nah pembayaran vendor itu dilakukan ke supplier Eco Cup sesuai jumlah pengadaan tentunya gitu. Misalkan minggu ini membutuhkan 500 cup ya, sesuai dengan itu langsung dibayarkan. Terakhir untuk pembayaran roastery, pembayaran jasa roaster ya kepada Malabar Mountain Coffee tersebut itu secara langsung. Nah, selanjutnya untuk pembayaran petani, nah pembayaran itu dilakukan secara tunai atau transfer nantinya langsung kepada petani atau UPH gitu saat pengambilan green bean tersebut. Nah, model ini memastikan petani itu mendapatkan porsi keuntungan ya yang adil dan cepat gitu tanpa tertahan tempo pembayaran yang lama. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mengenai teknologi QR Code. Pada produk kopi ScanBrew, teknologi QR Code ini digunakan sebagai media utama untuk memberikan informasi kepada konsumen secara transparan. QR Code ini ditempatkan kepada kemasan cup kopi yang nantinya dapat dipindai menggunakan kamera smartphone. Setelah dipindai, konsumen akan diarahkan ke halaman digital yang berisi informasi lengkap mengenai kopi yang mereka konsumsi, mulai dari asal biji kopi, proses pengolahan, hingga tanggal roasting. Penggunaan QR Code ini dipilih karena praktis, mudah diterapkan, juga tidak membutuhkan sistem teknologi yang mahal, sehingga sangat sesuai untuk usaha mikro. Meskipun sederhana, teknologi ini tuh mampu memberikan nilai tambah berupa keterlacakan atau traceability yang biasanya hanya dimiliki oleh brand kopi skala besar. Kemudian, informasi yang ditampilkan dalam QR Code kopi ScanBrew ini dirancang agar konsumen dapat memahami perjalanan kopi dari hulu ke hilir secara jelas. Yang pertama ada informasi asal kopi atau origin, yang dimana pada bagian ini tuh ditampilkan lokasi kebun kopi di wilayah Malabar Pangalengan, jenis varietas kopi, metode pasca panen, serta profil singkat petani. Informasi ini bertujuan untuk menunjukkan keaslian produk sekaligus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai faktor yang memengaruhi cita rasa kopi. Yang kedua ada informasi penyangraian atau roasting information, yang dimana bagian ini memuat tanggal roasting, tingkat sangrai, serta profil rasa kopi. Informasi ini penting karena kualitas kopi sangat dipengaruhi oleh waktu dan metode sangrai, sehingga konsumen dapat mengetahui tingkat kesegaran untuk produk yang mereka konsumsi. Yang ketiga, informasi sustainability. Pada bagian ini dijelaskan bahwa kopi ScanBrew menerapkan praktik direct trade dengan petani, rantai distribusi yang lebih pendek, serta proses produksi skala UMKM yang minim limbah. Dan informasi ini tuh menunjukkan komitmen produk terhadap aspek sosial dan lingkungan. Kemudian ada implementasi sistem digital. Implementasi sistem digital pada kopi ScanBrew dilakukan secara sederhana namun efektif. QR Code yang dibuat menggunakan generator gratis dan dihubungkan dengan penyimpanan digital seperti Google Drive atau website ringan. Setiap batch produksi memiliki folder tersendiri yang berisi data asal kopi, catatan roasting, dan dokumentasi proses produksi. Selain itu, pencatatan produksi dan stok dilakukan secara digital menggunakan spreadsheet sederhana untuk mendukung pengelolaan persediaan dengan metode FIFO dan JIT. Dokumentasi foto dan video juga disimpan sebagai bukti proses produksi sekaligus bahan pendukung klaim transparansi produk. Selanjutnya, ada manfaat traceability, yang dimana penerapan traceability melalui QR Code memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok kopi ScanBrew. Bagi petani, traceability memberikan pengakuan atas asal kopi, harga yang lebih adil melalui sistem direct trade, serta peluang kerja sama jangka panjang. Kemudian yang kedua, bagi roaster atau mitra pengolah, adanya feedback dari konsumen membantu penyesuaian profil sangrai dan peningkatan kualitas produk. Bagi UMKM atau retail, traceability meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra brand, serta mempermudah kontrol kualitas setiap batch produksi. Dan bagi konsumen,
QR Code memberikan kepastian keaslian produk, informasi lengkap tentang kopi yang dikonsumsi, serta pengalaman membeli kopi yang lebih edukatif dan personal, kemudian memberikan rasa kepercayaan. Sedangkan bagi pasar umum, penerapan traceability ini tuh mendorong budaya konsumsi kopi yang lebih sadar kualitas, transparan, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai strategi inventory. Strategi inventory yang kita gunakan yaitu menggunakan FIFO dan FEVO, di mana untuk FIFO yaitu first in, first out, dan kalau untuk FEVO yaitu first expire, first out. Nah, untuk FIFO sendiri digunakan agar si produk yang masuk lebih dulu juga dikeluarkan. Nah, kalau untuk yang si FEVO lebih tepatnya digunakan untuk memastikan produk yang mendekati masa kadaluarsa dihabiskan terlebih dahulu. Jadi untuk stok yang kita gunakan yaitu menggunakan stok of name juga, yaitu kegiatan menghitung ulang stok secara berkala untuk memastikan jumlah di sistem sama dengan kondisi fisik. Nah, untuk selanjutnya yaitu sourcing dan hubungan. Untuk hubungannya itu melalui kerjasama yang dibangun melalui kunjungan ke kebun, kontrak pembelian musiman, sistem pembayaran yang adil, dan pelatihan pengelolaan kopi. Selain meningkatkan kualitas produknya juga, hubungan yang baik dengan petani itu menjadi nilai tambah juga untuk produk kami. Nah, selanjutnya ada transportasi. Untuk transportasi yaitu distribusi produk jadi dapat dilakukan menggunakan pengiriman langsung ke konsumen COD atau kayak menggunakan kurir. Nah, yang selanjutnya ada penitipan di kafe atau toko lokal. Nah, selanjutnya ada pemasaran online atau marketplace Instagram. Jadi untuk dari distribusi kepada kita menggunakan pick up. Kalau untuk dari kita kepada konsumen menggunakan kurir atau sejenis COD dan lain-lainnya. Nah, kita juga ada toko offline-nya. Selanjutnya ada penyimpanan dan pengelolaan stok kecil. Untuk penyimpanan ini tuh kita menggunakan menandai dengan caranya menandai tanggal penerimaan bahan baku, mencatat penggunaan harian, memakai rak penyimpanan berlabel bahan baku kemasan produk jadi, memantau stok minimum, misalnya biji kopi minimal 5 kg harus reorder. Nah, selanjutnya ada sustainability. Untuk sustainability ini tuh kita memilih dalam pengelolaan kemasan. Konsep ini tuh diterapkan dengan memilih material yang dapat digunakan kembali. Jadi untuk sustainability yang kita gunakan berupa kemasan yang kita gunakan berupa berbahan dasar dari singkong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir telah disampaikan dari mulai latar belakang sampai kepada strategi operasionalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.